Baiklah, kita lanjut kembali acara kita. Mari kita sama-sama tepuk tangan dulu bersama-sama. Terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, pada pagi hari ini kita bisa mengadakan acara ini. Tentu dengan rasa syukur kita mulai acara ini. Baiklah, yang pertama-tama sekali kita akan mendengarkan kata sambutan dari kepala sekolah yang menjabat sekarang pada masa tahun 2020 ini ya, masa pensiunnya terakhir Ibu Poibe. Silakan kepada Bapak Dua, kami persilakan. Baik, saya giliran pertama untuk menyampaikan kata sambutan atas sudah berakhirnya masa pengabdian dari Ibu Poibe Simangunsong. Syukur bahwa Ibu Poibe Simangunsong pada saat ini sudah menyelesaikan masa tugasnya dengan sukses, dalam artian bahwa tidak semua orang bisa menyelesaikan masa tugas atau masa pengabdian yang berakhir dengan masa tugas yang sudah ditentukan oleh pemerintah, yakni 60 tahun. Persisnya Ibu Poibe ini 60 tahun 6 bulan 9, karena Ibu Poibe itu kelahiran 6 bulan 9 1960. Tapi karena pemerintah masih memberi penghasilan gaji di bulan September, maka dia berakhir di akhir. Nah, ketika itu berakhir nanti di bulan September, sudah bisa dipastikan bahwa ibu ini tidak aktif lagi mengajar di SD Negeri Sendaya. Bukan berarti tidak bisa lagi datang kemari, tidak. Masih bisa ingin membantu sekolah, tetap masih terbuka. Tetapi masa tugasnya berakhir di bulan September ini. Maka dengan itu saya sebagai dipercayakan untuk sementara sebagai pimpinan di SD Negeri Sendaya ini mengucapkan profisiat selamat kepada Ibu Poibe yang sudah memasuki purna bakti masa pensiun. Saya berharap bahwa Ibu akan menikmati masa pensiun ini dengan tenang, menikmati masa pensiun ini dengan berkarya, tidak dengan di hadapan anak-anak, tetapi bersama dengan keluarga, bersama dengan anak-anak dan masyarakat di mana Ibu berada. Sudah tidak ada keterikatan dalam tugas, tetapi sebagai manusia sosial, makhluk sosial, tentu kita masih banyak harus berbuat supaya pikiran kita tidak terlalu drastis turun. Karena menurut ilmu psikologi, umur 60 tahun itu neuron-neuron otak kita ketika tidak ada aktivitas akan menurun. Kemampuan kita untuk berpikir bisa jadi kembali ke tahap seperti anak-anak, pikun dan lain sebagainya. Itu menurut ilmu psikologi. Nah, dengan demikian tentu saya berharap Ibu akan masih melanjutkan aktivitasnya sekalipun tidak di dunia pendidikan. Apalagi Ibu sebagai Ibu gembala di gereja, tentu ini akan mengasah terus bagaimana Ibu berperan dalam pelayanan selanjutnya. Kemudian selamat datang juga kami ucapkan kepada Bapak-bapak komite yang sudah memenuhi undangan dari pihak sekolah sebagai perwakilan dari orang tua siswa kami. Tentu saya akan menyampaikan beberapa hal, walaupun tadi sudah bisik-bisik, bahwa tahun ini Ibu Poibe pensiun. Tahun 2021 Ibu siapa?
ibu berdua dengan Bapak Kasbul itu akan pensiun. Berarti tahun ini berkurang 1, tinggal 6. Tahun depan pensiun 2, Ibu Dame dan Pak Kasbul, tinggal 4. Ini saya sampaikan sebagai bahan pertimbangan buat Pak Komite untuk bisa memikirkan masa depan sekolah kita ini ketika pemerintah belum menempatkan siapa orang-orang yang ditempatkan di sini untuk melanjutkan atau mengajar anak-anak kita di sini. Itu penting untuk saya sampaikan supaya ada semacam inovasi atau cara lain untuk bisa keberlangsungan demi keberlangsungan sekolah. Nah, itu yang ingin saya sampaikan. Saya selamat datang kepada Pak Pendeta Siaan yang sudah bersedia mendampingi Ibu pada kesempatan ini. Saya sudah sampaikan tadi Pak bahwa Ibu Kobe sudah mengakhiri masa purna baktinya dan tentu kembali ke keluarga, dan semoga dengan menikmati masa purna bakti ini perhatian Ibu Kobe akan semakin terfokus di tengah-tengah keluarga, anak-anak dan cucu-cucunya. Itu yang paling penting untuk bisa ditindaklanjuti supaya tidak terjadi penurunan aktivitas yang pada ujungnya akan membawa sesuatu yang tidak enak, yakni penurunan daya ingat. Nah, jadi harus banyak membaca. Ini akan meningkatkan kemampuan neuron, atau neuron ini ada 1 miliar di otak kita ini. Kalau itu tidak dilatih terus-menerus akan terjadi penurunan 700 juta, 600 juta, bahkan mungkin tinggal setengah dari neuron otak kita. Nah, jadi itu sekedar menyampaikan kepada kita semua, dan anak-anak kami juga yang sudah mewakili untuk mengikuti acara perpisahan dengan ibu guru kalian, Ibu Kobe, terutama juga anak-anak kelas 4 yang sudah pernah duduk di kelas 4, tentu punya hubungan khusus, kedekatan, hubungan sosial, komunikasi yang lebih erat dibanding dengan kelas lain yang belum pernah bersama dengan Ibu Kobe. Tentu nanti sampaikan undang-undangmu ya kepada Ibu, ucapan terima kasih terutama ya, atas pengabdian Ibu selama di SD Negeri Sendayan ini. Berapa tahun Ibu di sini, Bu? Ya, 26 tahun. Karena diistilahkan Oh iya, 26 tahun 9 bulan, termasuk sudah kalau siswanya itu sudah pada berkeluarga semua. 26 tahun 9 bulan. Sangat baik sekali ya. Tentu hasil dari pengabdian Ibu selama di sini ya, apapun itu hasil dari pekerjaan yang Ibu lakukan selama di SD Negeri Sendayan ini, tentu ini akan semakin berbunga ke depan di masa yang akan datang. Ingat Bu, pesan saya, jangan berhenti untuk berkarya demi masa depan anak-anak, demi pelayanan Ibu juga, mendukung pelayanan
mengulangi apa yang saya sampaikan tadi Bu, bahwa kita sudah sama-sama di sekolah ini. Kalau saya itu awal 98 Bu, ya Ibu 94, berarti juga sedikit 4 tahun ya. Tentu di sana sini banyak kekurangan, banyak kelemahan, ada kesalahan yang tidak bisa dipungkiri, bahwa dalam kita bergaul selama di sini, terlebih-lebih juga bahwa saya sebagai yang dipercayakan sebagai kepala sekolah banyak kekurangan dan kelemahan. Dari sebab itu, ya, secara pribadi saya ingin supaya ya dimaafkan Bu, ada kelemahan saya, ada kesalahan saya selama bergaul di sekolah ini, ya. Dan kalau ada kekurangan Ibu, ya, kelemahan Ibu, sepanjang kita bersama-sama di sekolah ini, saya secara pribadi juga mengatakan bahwa sudah terlebih dahulu memaafkan Ibu, dan semoga itu akan membawa sukacita, membawa persahabatan, persaudaraan kita untuk masa-masa yang akan datang. Mohon maaf sekali lagi Bu, kalau tadi agak kurang, ya, agak menyusul. Ya, tanpa mengurangi rasa hormat saya pada Ibu. Selamat beraktivitas untuk di luar, dan Tuhan senantiasa memberkati kita semua. Amin. Pak Pendeta di gereja. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri dengan kata terima kasih dan Horas Madhita Saluhuna. Mari tangan sama-sama. Iya, tangan ini adalah untuk melatih gerakan otot kita juga ya. Mari kita berbicara, berpikir sambil bergerak ya. Itulah yang saya kutip akhir-akhir ini dari internet. Nah, sekarang acara yang kedua adalah kita dengarkan kata sambutan dari Bapak Ketua Komite. Silakan Bapak. Terima kasih kepada Ibu Selakan selaku MC atau protokol, yang mana kami ikut serta untuk melaksanakan, di mana pada hari ini yang berakhirnya Ibu Mangsong, yaitu bisa dikatakan pensiun, masa pengabdian telah sudah selesai karena sesuai dengan jadwal umur. Baiklah, yang saya hormati, pertama-tama Bapak Pendula selaku kepala sekolah di SD Sendayan ini, dan juga Bapak Ibu sekalian, para guru di SD Negeri Sendayan ini, dan juga para rekan saya yang berperan di organisasi atau kepengurusan komite SD Sendayan ini. Memang di masa umur yang kita emban, itulah memang ada tahap-tahapnya. Tetapi begitulah struktur daripada kepegawaian di pemerintahan, ada masanya. Tetapi ini sangat kita bersyukur sekali kepada Ibu Mangsong, di mana pada saat ini telah menjabat umur sudah 60 tahun ya, bisa menerima kepensiunan dengan sehat. Banyak orang tidak mencapai sampai ke tahap kepensiunan, ada yang dikarenakan oleh sakit lah dan lain sebagainya. Mungkin saja Pak Duhala yang tahu apakah Ibu ini selama dipimpin Pak Duhala, mungkin saja belum ada teguran daripada kelalaian untuk mengajar di SD ini. Mudah-mudahan mungkin Ibu dari tahun di sekolah ini. Di sekolah ini sebenarnya waktu honor saya pernah di sini tahun 80. Sesudah itu kembali lagi ke sini tahun 94. Baik, makasih Bu. Mulai dari 94, sebelumnya Ibu ini adalah honorer
di sekolah SD ini sampai dengan masa pengabdian ibu ini 26 tahun tadi sudah 9 bulan. Jadi terlebih kepada anak-anak kami sekaliannya, dengarkan dulu. Ibu ini sudah banyak berperan aktif untuk memberikan ajaran kepada semua anak-anak kami. Dari gurulah kita bisa tahu 1+1, ya kan? Dari gurulah kita tahu untuk membaca. Makanya seorang guru itu memang, apalagi dari dasar, dari sekolah SD. Untuk saat ini memang saya udah agak lupa nyanyian daripada himne guru. Terpujilah engkau, wahai engkau, Bapak Ibu guru, namamu akan selalu kuingat di dalam hidupku. Engkau patriot bangsa, katanya. Ini salah satu memang bisa dikatakan ada baiknya, ada sakitnya memang. Kalau seorang guru menjadi pensiun, seolah-olah sudah anak muridnya drastis 75%, saya rasa udah kebanyakan lupakan. Tapi jangan begitu ya. Artinya masa pengabdian ibu guru ini atau ibu Mamungsong ini tidak sebentar. Kalau anak kita sampai 26 tahun, saya rasa sudah punya 1 atau 2 anak. Jadi itulah pengabdian guru ini. Terima kasihlah Bu telah mengabdi di sekolah SD negeri ini. Semua anak-anak yang ibu bimbing, yang ibu ajari, saya rasa sudah banyak yang berhasil. Makanya saya katakan tadi, dari ibu guru lah, dari ibu guru SD. Memang ada juga bantuan dari orang tua, tapi yang bisa dikatakan mayoritasnya seorang ibu guru itulah untuk melatih, mengajari kita supaya tahu membaca dan berhitung. Dan kelihatan, saya rasa walaupun di dusun, di SD kita ini, saya rasa tidak jauh beda ketinggalan. Kenapa saya katakan demikian? Karena saya semalam berbincang-bincang dengan kakak saya, seorang guru juga di Kampung Gergang. Jadi saya sedikit banyaknya bertanya kepada kakak saya, kalau honorer biasanya berapa dikasih untuk sebagai honor itulah, atau gajinya dikit, cuma 2,5 di Kampung Gergang. Jadi saya tadi tanyakan juga sama Pak Duha, ada peningkatan, berarti lebih banyak di sini daripada di Kampung Gergang. Itulah pentingnya dari pengajaran untuk anak-anak. Kalau nggak salah Bapak Ibu sekalian, ada 5 yang kalau 5 orang, sementara pegawai hanya 7 orang dengan Bapak Kepala Sekolah. Jadi ini memang, makanya saya tadi katakan sama Pak Duha, biasanya untuk penempatan ke tiap-tiap sekolah yang berperan dari dinas PDAK atau dari Mas Pak Duha, saya bilang memang rekomendasi dari dinas PDAK diajukan ke bupati, tetapi bupati lah yang mengeluarkan SK untuk penempatan bagi Bapak Ibu guru ke tiap sekolah. Jadi kalau memang murid kita berapa Pak? 137. Nah, 130 orang. Saya rasa tadi Pak Duha katakan yang menyusul untuk Ibu Sinaga sama Pak Kasbul mungkin saja untuk tahun depan, karena sekarang ini bisa dikatakan awal bulan 10 lah, beberapa hari lagi. Jadi tidak jauh lagi untuk 2021. Jadi udah berkurang lagi 2 tahun. Jadi maksud saya di situ, maaf,
kalau saya pun terlampau berani mengatakan untuk Bapak Ibu sekalian, saya juga mengatakan ini berani karena saya dipercaya selaku ketua komite. Bagi Bapak Ibu sekalian, walaupun yang pegawai, walaupun yang honorer, janganlah mengungkap dirinya, oh saya ini masih honorer. Tentu ada batas untuk pengajaran. Saya rasa mungkin begitu Bapak Ibu katakan. Dan juga kepada Bapak Ibu yang sudah pegawai, walaupun saya semena-mena untuk datang atau mengajar di sini, gajiku sudah tertera setiap tanggal sekian. Itulah yang mau kita singkirkan daripada omongan-omongan begituan. Maksudnya di situ gimana supaya anak-anak kita SD ini bisa kelak nantinya berhasil pun nantinya nama sekolah inilah yang harus selaku ada pemimpin atau pemimpin, yaitu hanya semata sebentar, tetapi tetap nama sekolah itu siang itu bisa menjabat begini dari sekolah mana asalnya SD dulu. Jadi maksudnya di situ lebih baik apa yang sudah kita emban atau apa yang kita sudah kerjakan ya sungguh-sungguh lah. Kalau saya lihat dari layar televisi banyak yang sudah disikat atau ditarik daripada umumnya kepala sekolah, maka bahaya bukan menyinggung. Artinya dari bantuan-bantuan yang datang dari pemerintah untuk ke setiap sekolah. Artinya di situ janganlah sampai penipuan, karena dana itu memang dana negara. Itu uang negara. Apapun ceritanya, jangankan hanya di sekolah, di kantor desa pun kalau salah menyalahgunakan, kepala desa dan bendahara desa tetap diangkat atau diproses. Itu langsung turun dari Polda, dari Tipikor. Itu sudah banyak. Kakak saya juga cerita semalam, saya nggak usah sebut namanya sekolahnya, tetapi kepala sekolah, pengurusnya yang disetabat, entah bendaharanya nggak tahu lah, tetap juga diangkat karena penyalahgunaan dana-dana yang datang untuk sekolah. Maksudnya di situ memang selama ini kita belum pernah ada terjadi hal-hal demikian. Bahwasanya yang pertama memang disorot bukan sekolahnya, tetapi pemimpinnya, kepala sekolahnya. Kalau memang kepala sekolahnya tidak bisa untuk memberikan yang terbaik, walaupun dana-dana yang tidak seberapa yang kita terima, itu memang berbagai orang-orang itu bukan bisa meratakan bukan. Tetapi ada juga yang benar-benar untuk mementingkan sekolah, dan ini udah memang terjadi fakta atau realita untuk sekolah kita ini. Mudah-mudahan ke depannya siapapun yang nanti pemimpinnya, ya mudah-mudahanlah lebih daripada kepemimpinan Pak Duha. Karena selama ini Pak Duha kita sudah tahu gimana kepemimpinan, bukan karena Pak Duha di samping saya mengatakan demikian. Sama-sama kita rembuh bahwasanya kalau dilihat dari jumlah untuk guru pengajar di sekolah kita ini, baik yang dari pegawai atau PNS walaupun dari honorer, memang dari murid 130 sekian, artinya memang sudah kurang memadai. Nah, jadi bagaimanapun nantinya kami bekerja sama dengan Bapak Kepala Sekolah untuk membuat satu ajuan atau permohonan supaya bisa terlaksana pengiriman untuk yang pegawai. Saya rasa yang honorer sudah 5 orang, mungkin saja sudah cukup kali Pak ya. Kalaupun yang pegawai nanti kurang bisa juga bagi siapa nanti yang bisa dapat yang honorer. Karena murid-murid ibu ini, mantan murid ibu ini, saya rasa sudah banyak yang menjelang tahap, bahkan sudah selesai untuk mengambil masa sarjana. Jadi kalau saya dengar untuk guru pengajar di sekolah untuk tahap tahun-tahun ini minimal S2. Kalau dari dulu bisalah dikatakan dari SPG,
berketat memang minimal S1. Makanya setiap dari tamatan SPG, Bapak Ibu pengajar harus kuliah, harus mendapat gelar sarjana S1. Jadi yang untuk sekarang ini yang saya dengar memang minimal harus S2, masih guru SD. Bagaimana nantinya kalau guru SMP dan SMK dan lain sebagainya. Nah ini memang supaya pembimbingan itu bisa dikatakan memang benar-benar dibimbing. Kenapa harus S2? Bahwa dari SD lah dasarnya. Banyak sekarang yang SMP masih ada yang belum dapat membaca. Itu sangat disayangkan itu. Bagaimana sampai SMP bisa membaca? Artinya dari SD lah bisa ditempas. Selanjutnya untuk mengikuti dari tahap SLTP sampai SLTA. Artinya di situ memang harus benar-benar selaku guru di SD, itulah yang kita ajukan. Harapan kita memang supaya kita benar-benar melaksanakan apa yang kita kerjakan, apa yang kita laksanakan untuk mengemban sebuah tugas. Jadi kita memang setiap orang memerlukan untuk biaya keluarga, menyekolahkan anak dan keperluan rumah tangga. Tetapi itulah perbedaan daripada honorer kepada seorang PNS. Artinya kalau memang tidak benar-benar, saya rasa sudah kita tahu, saya juga memang mengetahui sedikit banyaknya dari jam-jam pengajaran, walaupun sekolah atau murid sudah keluar sebelum dapat jam 3 Pak ya, sekolah tidak bisa ditinggalkan, harus jam 3 ke atas baru bisa meninggalkan gedung sekolah untuk para guru. Jadi ini memang sudah mulai diperketat karena sekarang ini karena suasana COVID tidak bisa terlaksana dengan baik. Itulah saran-saran yang kita ajukan dari kami selaku pengurus komite. Mudah-mudahan Tuhan memberkati kepada Bapak Ibu guru, baik yang PNS maupun yang honorer. Harapan kami semoga Tuhan memberikan berkah, semoga Tuhan memberikan umur panjang, jauh daripada mara bahaya, jauh daripada mara penyakit-penyakit, supaya bisa terlaksana nantinya untuk melaksanakan tugas di SD negeri yang kita sayangi di Senayan ini. Dan itu juga kepada Ibu Guru Mangunsong, selesailah sudah Ibu masa kinerja Ibu menjabat 26 tahun 9 bulan. Ibu menjabat untuk melaksanakan aktivitas mengajari anak-anak kami, anak-anak kita, supaya dapat atau menambahin pengetahuan. Semua kinerja Ibu semoga bermakna kepada anak-anak murid kita, baik usia dini maupun sudah selesai daripada SD ini. Kelak nanti kita akan mendoakan supaya berhasil. Itu sebagian daripada bimbingan Ibu Guru. Karena apapun ceritanya, banyak yang kita lihat dari pensiun maupun dari pensiun Pertamina, pensiun PA, Polri, pensiun TNI. Begitu pensiun banyak yang stroke, banyak yang sakit, banyak yang tidak bisa bangkit daripada tempat duduk. Dan kita lihat ibu ini masih segar bugar. Seumpama ibu ini naik kereta ke Tanjung Pura, saya rasa masih sanggup. Umur 60 tahun. Dan juga kepada Bapak Siahaan, itu sebagian daripada Bapak, di mana Bapak pun menjabat selaku hamba Tuhan di gereja untuk memberikan hal-hal yang terbaik kepada Ibu. Semoga Bapak dan Ibu selanjutnya sehat dan juga anak-anak bisa dapat apa yang mereka cita-citakan. Doa kami Ibu, doa kami Bapak, dari khususnya pengurus komite, semoga Ibu sehat ke depan dan juga Bapak dan keluarga semuanya
untuk nantinya seperti yang dikatakan Bapak juga, jangan segan-segan untuk datang kemari. Ibu berhenti daripada untuk pengajaran di sekolah, tapi untuk memberikan solusi atau saran atau masukan, mungkin saja ibu bisa kami perlukan ya Bu ya. Jangan mentang-mentang sudah pensiun, selamat tinggal SD Negeri Sendayang, jangan Bu. Lewat aja hanya klakson kereta yang dibunyikan. Nah, itulah harapan kami supaya kedepannya mudah-mudahan Tuhan memberkati kita semua dan juga ibu, bapak dan keluarga. Mari kita doa kita bersama supaya kita selalu sehat ke depan. Jauh kita daripada penyakit, itu memang itu yang perlu yang kita doakan. Maunya jangan sampai kesinilah penyakit-penyakit yang kita hadapi di negara atau di dunia ini, karena itu memang sangat dibenci setiap orang karena tidak melihat bulan, hari, hanya waktu. Jadi demikian daripada kami selaku komite atau saya sendiri selaku yang dipercaya sebagai ketua komite, sedikit banyaknya semoga berguna, sedikit banyaknya kepada ibu doa kami. Mudah-mudahan Tuhan menerima dan mendengar semua doa-doa yang kami berikan kepada ibu. Untuk mengakhiri, Tuhan memberkati kita. Selamat pagi menjelang siang. Shalom. Beserta anak-anak kita dan begitu juga Dewan Guru, khususnya mengadakan perpisahan berakhirnya tugas Ibu PIB Silang Musang. Bapak Kepala Sekolah yang kami hormati, Bapak Komite yang kami hormati, begitu juga anak-anak yang kami sayangi, beserta Dewan Guru yang saya hormati, khususnya keluarga besar, Amang Pendeta Pak Siahaan yang turut menghadiri perpisahan Ibu PIB yang kami sambutan pada saat ini. Inang, Ibu PIB, kalau dikatakan memang kata berpisah, sedih memang. Sedihnya, ya, kata perpisahan ini kalau dijabarkan luas, ya. Ada berpisah oleh karena meninggalkan selamanya. Tapi ini berpisah kita Inang, bukan yang dipisahkan Tuhan, tapi kita berpisah oleh karena tugas Inang sudah jumpa titik penemuan. Kita pun saat itu sudah berjanjinya kita waktu kita melamar Inang tidak bisa lewat 60 tahun. Kalaupun nanti Bapak Kepala Sekolah Inang membuat permohonan kepada Tuhan, Inang diberikan kesehatan, tidak kekurangan apa-apa sama Inang. Doakan kami Inang yang mau menyusui ini juga sama seperti Inang. Jangan ada kekurangan apa-apa Inang. Jadi perpisahan ini Inang jangan dianggap Ibu PIB, Ibu bilang pun tadi Inang biar. Namun, ya tepat pada waktu kita sudah pulang kami tentu ya. Jadi di masa yang cukup panjang menurut saya 26 tahun, memang di samping rasa sedih, tapi ada yang patut Ibu syukur, bahkan kami bersyukur. Kenapa syukur Bu? Karena sampai saat ini yang seperti dikatakan kepala sekolah tadi Pak Situmorang mengatakan bahwa banyak sekali para guru, para ASN yang tidak mencapai usia 60 atau sampai masa pensiun sudah sakit-sakitan. Ya contohnya kalau kita sendirian di Parida, bahkan jauh-jauh meninggal dunia. Ibu merupakan satu meskipun ya pada hari ini ya sedih lah gitu, memang harus berpisah gitu, namun kami juga senang karena Ibu sudah mencapai masa pensiun Ibu dalam keadaan segar bugar, dan mudah-mudahan setelah pensiun nanti pun bertambah sehat. Kalau sekarang masih ada sedikit-sedikit penyakit itu di tubuh ya cepat-cepat hilang penyakitnya, semakin hilang gitu ya Bu ya, dengan beraktivitas ya Bu ya, di rumah, di ladang ya. Dan mudah-mudahan Bu ya perpisahan ini tidak memisahkan silaturahmi kita.
sebagai keluarga besar SD Negeri Sendajana itu ya. Jadi Kelas 2 silakan sama Ibu PB di sana. Buka. Lihat buku ini. Ayo. 1, 2, 3. Ayo harga. Bilang lebih kah? Terima kasih Bu. Udah lanjut kalau Kelas 3. Irfan, siapa? 1, 2, 3 bilang. Bilang sampai Selamat pagi untuk kita semua. Saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Komite, dan Bapak Ibu Guru. Untuk Ibu PIB, Ibu terima kasih atas pengorbanan Ibu dan jasa-jasa Ibu kepada kami. Ibu, sebentar lagi Ibu akan pensiun. Dengan merasa sedih, kami ucapkan terima kasih atas pengorbanan Ibu kepada kami. Terima kasih. Bagus. Ayo. lanjut. Rehan. Bu, terima kasih sudah mengajar kami dan jasa-jasa Ibu kepada kami. Lalu kami ingat. Selalu kami ingat jasa-jasa Ibu dan terima kasih sudah mengajari kami sampai pintar. Terima kasih. Bagus. Iya. Kami anak-anak kelas 4 berterima kasih banyak atas jasa Ibu yang sudah Ibu kasih ke kami. Tengok ibunya, tengok. Ibunya lihat. Semoga Tuhan membalas semua kebaikan Ibu. Selamat menikmati masa pensiun ya Bu. Iya, iya nak ya. Makasih ya nak. Bagus. Ayo, lanjut. Ica. Pertama saya pertama-tama Jangan lagi Pak dulu dilihat. PB ya sayang. Iya, ibu itu. Apa yang ada di hati? Iya. Pak Kepala Sekolah, Pak Komite Sekolah, dan Bapak Ibu Guru. Pada pagi hari ini kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus yang masih memberikan kesehatan bagi kita. Dan pada hari ini juga saya ingin mengucapkan terima kasih atas pemimpin yang telah mengajar kami sehingga kami bisa menjadi pintar. Terima kasih atas jasa-jasa Ibu dan semoga di masa pensiun Ibu nanti Ibu lebih dilimpahkan makan. Dan semoga dimanapun dan kapanpun Ibu selalu dijagai Tuhan. Amin. Amin. Makasih ya Ica ya. Ayo. Pertama-tama kita mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dimana pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dengan sehat-sehat. Yang saya hormati Bapak Sekolah, Bapak Komite, dan juga Bapak Ibu semuanya. Khususnya Ibu PIB. Terima kasih Bu karena telah mengajari kami dengan susah payah. Sekarang Ibu telah pergi meninggalkan kami. Semoga Ibu sehat-sehat, panjang umur. Amin. Amin. Makasih Bil. Selamat pagi, saya mengucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar rahmat yang diberikan kepada kita semua. Saya menghormati kepala sekolah kita Bapak Paduha dan kepada guru-guru yang ada di sini, terutama Bu PIB. Saya mengucapkan terima kasih atas jasa yang Ibu berikan kepada kami. Semoga Ibu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa dan diberikan rezeki yang melimpah. Terima kasih. Saya ucapkan kepada Ibu PIB karena Ibu sudah mengajar kami selama ini. Karena Ibu sudah mengajar kami tidak bisa mengabulkan apapun permintaan Ibu. Biarlah Tuhan yang memberikan Membalas. yang membalas
membalas perbuatan ibu kepada kami, agar diberi ibu kesehatan, panjang umur, supaya ibu bisa sehat selalu. Amin. Mari kita dengarkan lagu Terima Kasihku dari Tidak anak-anak. hunde gurunya. Ini guru. Tidak hunde gurunya. Ini dari guru ya. Terpujilah. Ya. Bisa sayang? Ini. Bisa semuanya? Bisa. Pasti bisa kan? Ya, rapat sini. Nah, Tarik, Ya. tarik, tarik. Terpujilah. 1, 2, 3 ya. Terpujilah wahai engkau ibu bapak guru, namamu akan selalu hidup dalam sanubariku. Semua baktimu akan kuukir di dalam hatiku sebagai prasasti terima kasihku untuk pengabdianmu. Engkau sebagai pelita dalam kegelapan, engkau laksana embun penyejuk dalam kehausan, engkau patriot pahlawan bangsa tanpa tanda jasa. Baik, terima kasih. Silakan duduk. itu Tidak, jangan. Oh, baik, berdiri dulu sayang. Semoga perpisahan kita ini, Bu, hanya perpisahan di dinas saja, Bu. Kita diungkapkan. Kita tetap bersosialisasi, tetap berhubungan. Bila selama ini banyak kekurangan kami sebagai teman Ibu, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Dan tadi saya hanya menahan suasana saat ini. Sebenarnya berat bagi saya, Bu. Apalagi kita selama ini sudah banyak berhubungan baik. Tapi yang saya syukuri bahwa Ibu sudah sampai selesai pada garis finish untuk kedinasan, ya, Bu. Doakan kami juga selanjutnya bisa sampai pada saat seperti yang Ibu saat ini. Tetaplah mendoakan kami, ya, Bu, di tengah beban tugas yang saat ini memang sangat berat. Tapi dengan dukungan doa dari Ibu, saya yakin kami teman-teman Ibu bisa tetap melanjutkan pengajaran kami untuk anak-anak kita, Ibu. Jadi inilah yang dapat kami sampaikan dari anak-anak kita semua, juga dari kami semua teman-teman guru Ibu. Semoga Ibu berkenan menerimanya dengan sukacita. Tuhanlah yang membalas segala kebaikan Ibu. Terima kasih.
Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak Komite serta stafnya semua, dan Bapak, Ibu guru beserta semua staf yang saya sangat kagumi saat ini, dan kepada anak-anak kami juga yang kami sayangi begitu kalian. Saya terharu pada siang hari ini. Puji syukur saya panjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Baik, di mana pada hari ini, tepatnya tanggal 28, Sekolah SD Negeri Sendayan mengadakan perpisahan buat saya. Tentunya semua oleh karena kerjasama yang baik dari kepala sekolah bersama keluarga besar, guru-guru semua dan anak-anak kami. Hari ini boleh saya merasakan, menikmati sukacita. Tidak boleh saya gambarkan dengan apa sukacita saya, tetapi saya hanya ungkapkan hari ini saya bersukacita dan berbahagia. Dan semuanya itu oleh karena dukungan dari Bapak Ibu semuanya. Dan berikutnya saya mengucapkan terima kasih kepada pertama sekali dulu orang tua saya, mungkin yang menyekolahkan saya itu pastinya. Jadi saya harus ingat itu, bahwa orang tua saya sudah bersusah payah menyekolahkan dan dilanjutkan dengan suami saya yang senantiasa ikut serta mendukung saya sehingga saya boleh menjadi guru di tempat ini. Yang dahulunya tidak guru, sekarang jadi guru, dan sekarang juga berakhir ya. Dan semua dukungan dari anak-anak saya. Saya boleh mengajar, saya boleh beraktivitas di sekolah kita ini, dan tentu semua juga oleh karena dukungan Bapak Kepala Sekolah dan Ibu Guru dan semua anak-anak kita di sini. Bapak Ibu yang saya hormati pada saat ini, semenjak saya ditempatkan di sini, saya merasakannya sukacita ya. Pertama kali saya katakan tadi, saya honor di sini tahun 87. Mungkin itu berlanjut 2 tahun dengan saya bersama Pak Kasku ya, saya itu tidak bisa dikatakan. Yang 2 tahun itu saya honor, dan setelah itu saya berhenti. Sesudah itu lagi ada kesempatan pengangkatan. Waktu itu bukan pengangkatan, tapi penyisipan pada pasnya tahun 93. Terus sebenarnya saya minta di sini Bapak Ibu, tapi saya ditempatkan pertama itu jadi di Sukarame, jauh sekali ke pedalaman sana, 18 km dari Tanjung Pura. Di situ saya bergumul, apakah saya harus mengajar di sana, apakah saya harus lepaskan itu SK karena jauhnya. Mengingat di sini semua pelayanan kami dan semua kegiatan-kegiatan setiap hari. Jadi antara memilih dengan tidak, tapi ya puji Tuhan saya bisa lawan tantangan itu. Kami berangkat dengan Bapak dan anak-anak ke sana, dan selama 1 tahun saya di sana. 1 tahun itu di sana saya juga ya tetap mengajarkan, dan supaya saya bisa kembali ke sini. Tidak lama kemudian, setahun saya bisa kembali di sini, tepatnya tahun 94 bulan September, sekitar tanggal 1 bulan 7, tapi melaksanakan pembelajaran saya tepatnya September. Nah, saudara, begitu banyak kesalahan yang saya alami di tempat ini, ya, suka duka ya, tapi banyakan suka. Saudara, mengingat tadi jalan kita ini memang sulit sekali ya. Begitu di perjalanan sulit,
Tetapi sampai di sini bersukacita lagi. Ketemu dengan teman-teman, ketemu dengan anak murid, hilang. Capek tadi tidak ada. Ketawa-ketawa dengan teman-teman, mungkin sampai di sini masak super mie dulu, makan-makan. Saya ingat dulu ada mendiang Ibu Ethel, ada mendiang Pak Kariga dan yang lain yang tidak saya sebutkan. Semua itu mendukung sukacita saya di tempat ini. Nah, Bapak Ibu, kenapa saya sukacita betul di sini? Karena memang SD-nya saya di sini dari tahun 67 tamatnya 73. Waktu kepala sekolah Bapak Epsnya. Jadi saya banyakan hidup saya ini di sekolah ini sebenarnya. Umur saya 60 tahun, saya di sini 26 tahun, 9 bulan ditambah honor lagi hampir 2 tahun, ditambah lagi SD, berarti saya lebih 30 tahun ya. Lebih 30 tahun saya mengabdi di sini. Sebenarnya saya luar biasa dibuat Tuhan, pertolongannya buat saya. Itu sukacita saya yang pertama. Betapa senangnya saya di sini, saya bisa belajar, saya pikir saya bisa juga melayani masyarakat di gereja dan sebagainya. Itu sukacita yang luar biasa. Berikutnya, saya juga banyak mendapatkan berkat-berkat melalui mungkin bantuan pemerintah seperti itu, DPG, desa terpencil, dan tunjangan-tunjangan banyak lagi tunjangan yang lainnya. Mungkin dari kepala sekolah lagi ada dokter, ada ini, ya kan? Banyak teman-teman lain yang bisa saya nikmati di sini. Semua itu atas dukungan terutama Bapak Kepala Sekolah. Di bawah asuhan mereka, waktu saya mendapatkan itu, Bapak Martinus Tuha yang membimbing, menuntut, mengarahkan, sehingga kita mencapai tujuan kita, cita-cita kita, ya. Semua instansi yang terkait mendukung kita. Itu saya sangat mengucapkan terima kasih ya. Betapa baiknya Tuhan. Dan saya rasa mungkin ada nanti wawancara yang harus saya jawab ya. Mungkin sampai sini dulu supaya ada waktu. Simpan dulu. Silakan. Ini yang memorek. Simpan dulu ya Bu ya. Kalau ada yang mau ditambahkan, Pak, kami persilakan. Dalam banyak tantangan kami bisa bersama-sama berjalan bersama-sama. Jadi banyak sekali kenangan yang harus saya ungkapkan sebenarnya ya. Ya Ibu ya, mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga perpisahan ini bukan perpisahan untuk selamanya seperti Ibu bilang tadi. Kita menjalin lagi yang lebih baik ke depan, ya, karena Tuhan kasih kita waktu lagi masih banyak ya. Mungkin Tuhan kasih umur saya lebih lanjut lagi, Ibu juga, Bapak juga, semua kita di sini pasti ada hari-hari ke depan dan di sana kita lebih lagi bersukacita menikmati ya Pak ya, karena kita ini adalah umat Tuhan yang disayang Tuhan. Lebih baik daripada apa yang sudah baik itu, bertambah baik lagi, itu kerinduan Tuhan bagi kita. Dan saya yakin itu akan terjadi ya Bu ya. Jadi ya kalau ada mungkin ya di telepon ada sesuatu ya kepada Bapak dan Ibu juga. Semua Bu Kendi, Bu Nelly, Pak Imran, Bu Sandra, Pak Ade ya. Ibu Farida juga hadir. Semua yang saya bilang di sini dan mohon maaf, kiranya Tuhan menghapus segala dosa kita dan kita hidup dengan enjoy, sukacita. Di hari pensiun saya bisa lagi lebih aktif dalam pekerjaan yang lain. Kalau nanti melamar jadi orang.
kasih kepada kepala sekolah, Bapak Pihak, kepada Bapak Ibu, guru-guru, dan kepada teman saya, Ketua Komite dari kami Ketua Komite, dan saya mewakili Ketua Komite berterima kasih kepada khususnya Ibu Wibe Simangunsyong yang telah pensiun ataupun melepas jabatan sebagai resmi pensiun di tanggal 28 ini. Saya bersyukur di pagi hari ini saya melihat dan saya merenungi hati saya. Saya melihat bapak-bapak rekan-rekan guru, baik pegawai maupun honorer. Saya melihat kesedihan bapak ibu guru ini melepas ataupun melepaskan rindu kepada sahabat. Saya melihat tadi, saya melihat para subajak, saya melihat semua guru-guru merenungi mungkin suka dukanya waktu belajar, suka dukanya waktu di kantor, suka dukanya waktu di kelas, walaupun waktu yang membatasi. Artinya saya katakan waktu membatasi. Pada saat inilah semua guru-guru melepaskan kasih sayangnya ataupun kerinduannya di hari ini kepada kita yang kita cintai PIB, yang Pak Masli sendiri, Bapak juga, dan selainnya Ibu Melore, siapa Pak? Saya merenungi hati saya, siapa lagi yang mengajar anak kita di sini. Tapi saya percaya kepada Tuhan. Tuhan mengirimkan guru-guru yang terbaik bagi SD kita ini. Dan Tuhan mengirimkan yang lebih berhikmat lagi supaya SD kita ini mengeluarkan siswa-siswa yang baru yang bermanfaat bagi negara dan bangsa negara kita ini. Karena dari SD Sendai inilah timbul dan bermunculan dari sarjana, insinyur, dan bakat yang besar. Hari-hari kami secara khusus hari ini ada acara Tuhan perpisahan dengan saya punya istri Ibu Poibi yang sudah mengakhiri tugasnya dalam pemerintahan sebagai guru di SD ini Tuhan. Itu semua juga karena kemurahan Tuhan. Bapa di sorga, tiada kami yang bisa tersembunyi di hadapan Tuhan. Sebagai guru, sebagai anak murid, tentu ada banyak kekurangan di sana sini secara manusia Tuhan. Engkau mengampuni supaya kasih-Mu untuk hari ke depan tiada terhambat bagi setiap kami.